wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian dan syukur nikmat kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan kenikmatan yang Allah telah limpahkan kepada kita bersama keluarga. Semoga Allah tetap memeliharakannya dan selalu menambah untuk kita semuanya dari berbagai pintu karunia. Amin ya rabbal alamin. Izinkan pada pagi hari ini kajian kita akan membahas satu tema di antara jalan meraih pahala besar dan kasih sayang Allah adalah kesabaran menghadapi ujian hidup. Alhamdulillah, materi ini saya dapatkan pada garis besarnya dari khutbah Jumat di Masjidil Haram kemarin. Khatib menyampaikan bahwa sungguh jalan untuk meraih pahala besar dan kasih sayang Allah adalah karena ujian yang Allah pilihkan, Allah timpahkan kepada hamba-hamba yang dipilih. Jadi bergembiralah Bapak Ibu yang sedang menghadapi ujian hidup. Itu sungguh pilihan Allah yang Allah timpakan kepada hamba-hamba yang beriman, yang Allah sayang. Allah ingin memberikan ganjaran besar melalui jalan pintas. Itulah di antara yang disampaikan dalam khutbah kemarin. Oleh karenanya, kalau kita napak tilas sejarah masa kerasulan nabi-nabi terdahulu, justru rasul-rasul yang dekat dengan Allah, ulul azmi, 5 rasul, itu menghadapi di antara ujian-ujian yang berat. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW, bukan sekedar rasul yang sukses dalam hidupnya, dalam pengertian nikmat, tidak. Banyak ujian yang menimpanya. Nabi Ayub diuji dengan sakit yang begitu lama, sampai istri dan anak-anaknya pun meninggalkannya karena sudah nggak tahan lagi merawat sakitnya Nabi Ayub. Kemudian juga Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, lari ke sana kemari. Itu adalah bagian juga ujian yang menimpa para rasul yang Allah kasih. Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah, tapi ujian yang beliau hadapi juga berat. Nabi Yusuf alaihissalam dimusuhi oleh keluarganya sendiri, oleh saudara-saudaranya sendiri. Nabi Yunus alaihissalam diuji dengan ditelan ikan besar di tengah laut. Ini di antara ujian-ujian berat para rasul. Juga orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai hamba yang dicintai Allah, seperti ibunda Nabi Isa alaihissalam, Maryam. Sampai Maryam pun menyampaikan keluhan sebagaimana Allah abadikan dalam surat Maryam. Alangkah baiknya aku mati saja. Itu ekspresi kegalauan, kesedihan yang luar biasa. Padahal
Siti Maryam diabadikan pula dalam Al-Quran sebagai hamba yang taat, hamba yang Allah sayang. Nah, itu di antara jalan untuk meraih pahala besar dan kasih sayang Allah ternyata adalah kesabaran menghadapi ujian hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran bahwa hamba Allah yang beriman dan selalu beramal soleh itu bertingkat-tingkat derajatnya sesuai dengan kadar iman dan kadar amalnya. Sebagaimana dalam surat Toha Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may ya'tihi mu'minan qad amilas salihati faulaika lahumud darajatul ula jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Dan barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, alhamdulillah kita semua insya Allah istiqomah dalam iman, lagi bersungguh-sungguh beramal soleh, insya Allah kita juga dipilih dan dikaruniakan taufik hidayah oleh Allah untuk tetap bersemangat beramal soleh. Maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh derajat-derajat yang tinggi, yakni surga Aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Dan itu adalah balasan bagi orang-orang yang bersih dari kekafiran dan kemaksiatan. Di sisi Allah, Bapak Ibu sekalian, ada derajat-derajat tinggi. Dan ternyata derajat-derajat tinggi itu diraih oleh hamba yang beriman melalui 3 jalan. Jalan yang pertama, jalan bersabar atas hal-hal yang tidak disukai. Inilah jalan ketika hamba dipilih oleh Allah ditimpakan musibah. Tetapi musibah itu dalam kontrol Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah itu hanya sekedar menguji si hamba. Karena Allah tahu hamba ini memiliki potensi sabar. Sehingga dengan kesabarannya itulah Allah ingin memberikan hadiah berupa pahala yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam firman-Nya yang surat Al-Imran 146 bahwa di antara jalan untuk meraih kecintaan Allah adalah kesabaran. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai hamba-hambanya yang sabar. Sekali lagi, wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai hamba-hambanya yang sabar. Dalam keadaan sulit, ia tetap bisa istiqomah menegakkan sholat. Menjaga amalan-amalan lainnya. Tidak terkecoh dengan penyimpangan-penyimpangan. Ketika dia seorang hamba yang sedang menghadapi kesulitan, ia tetap iman hanya mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi ada tawaran-tawaran ya, yang menggiurkan berkaitan dengan misalnya kesyirikan. Wah, kalau kamu begini akan sembuh. Maka itu kesyirikan menyimpangkan, tapi ia tetap bertahan mengesahkan Allah, hanya berdoa kepada Allah dan berikhtiar dengan cara-cara yang Allah halalkan. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai hamba-hambanya yang sabar. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bagi orang yang sabar Allah siapkan pahala yang besar, bahkan pahala yang Allah janjikan tanpa batas. Selain tadi Allah mencintai hambanya yang sabar atas ujian, atas kesulitan yang dia hadapi, Allah berikan pahala yang besar. Bahkan Allah janjikan tanpa batas. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Az-Zumar ayat ke-10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi sekali lagi, ketika Allah ingin memberikan bonus besar berupa pahala kepada hamba yang dia cintai, dan Allah tahu terhadap hamba itu bahwa ia memiliki kesabaran, maka Allah uji dengan satu kesulitan, dengan kesusahan. Dan Allah yang mengontrol bahwa hamba itu pasti sabar. Ketika melewati batas kesabarannya, Allah pasti akan selamatkan. Allah tahu kapasitas masing-masing hambanya. Maka Allah timpakan ujian sesuai dengan kapasitas hamba. Imam Al-Jauzi mengatakan dalam kitabnya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar dicukupkan pahala mereka tanpa batas, yakni besar sekali, bahkan dapat mengalahkan timbangan pahala amal-amal soleh yang besar. Amal-amal soleh yang besar, seperti bahkan haji sekalipun. Itu di antara apa yang Allah firmankan dalam surat Az-Zumar ayat 10. Pahala mereka tanpa batas. Juga pendapat Imam Ibnu Qayyim, pendapat Imam Ibnu Qudamah. Beliau menyampaikan amalan yang menjadi pemberat timbangan di mizan yang Allah Ta'ala di hari kiamat, di antaranya adalah amal kesabaran. Allah Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bi khairi hisab. Sesungguhnya hanya orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Allah juga berfirman mengabarkan dengan kabar gembira. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah 155 dan selanjutnya, yang terjemahannya dari ayat ini Allah berfirman, dan sungguh akan kami berikan cobaan, yakni ujian, kepadamu dengan sedikit ketakutan. Ada rasa takut. Kemudian diuji dengan kelaparan, kekurangan pangan, kekurangan harta, bahkan jiwa, dan buah-buahan. Kemudian Allah lanjutkan, berikan berita gembira kepada orang-orang yang bersabar atas ujian yang Allah telah tetapkan itu. Berikan kabar gembira pada orang yang sabar. Kenapa kabar gembira? Karena yang pertama tadi itu adalah jalan pilihan Allah untuk menunjukkan kepengasihan Allah kepadanya. Dan dengan ujian itu sungguh Allah ingin memberikan bonus besar berupa pahala yang tanpa batas. Sekali lagi, Allah timpakan ujian sesuai dengan kapasitas hamba yang Allah maha mengetahui tentang kapasitas itu. Berita gembira kepada orang yang bersabar. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna. Orang yang sabar ini dengan mengucapkan segala sesuatunya kembali kepada Allah. Yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Allah, semuanya datang dari Allah, semuanya takdir Allah. Kembalikan semuanya kepada Allah. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat, yakni kasih sayang dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Ini pujian Allah, kabar gembira dari Allah bagi hamba-hamba mukmin yang diberikan oleh Allah ujian. Dan ini satu yang Allah telah deklarasikan di dalam Al-Quran. Oleh karenanya bila kita sebagai mukmin mendapatkan ujian, maka ketahuilah itu datang dari Allah dan sepengetahuan Allah. Allah tetap akan menjaganya sesuai dengan kapasitas hamba. Allah tidak akan menimpakan ujian melebihi kapasitas hambanya.
Dalam ayat yang lain, Allah berfirman pula yang artinya, kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Ujian Allah yang Allah sampaikan dalam ayat ini. Kita manusia mukmin akan diuji dengan harta dan diri. Diri bisa terkait dengan sakit, ya, hal-hal yang mungkin kita tidak sukai. Dan juga kamu benar-benar akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang yang mempersekutukan Allah. Gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Boleh jadi kita mendapat ujian dari orang-orang di sekitar kita yang menyakitkan hati kita. Itu juga bagian dari bentuk ujian, bagian dari musibah. Jika kamu bersabar dan bertakwa. Nah, ini kuncinya. Kita diperintah oleh Allah, bersabarlah menghadapi ujian harta, menghadapi ujian sehat, dan sebagainya. Bahkan menghadapi ujian orang-orang di sekitar kita yang menyakitkan hati kita. Bersabarlah dan tetaplah bertakwa. Ikuti apa yang Allah telah perintahkan. Jaga sholat. Jaga sholat dan amal-amal kebaikan lainnya yang Allah telah perintahkan yang kita berpeluang berkesanggupan melaksanakan. Jaga baca Quran. Di antaranya sebagaimana yang Bapak Ibu sudah kita sampaikan sebelumnya. Ada 3 amalan ya, dalam surat Fatir ayat ke-29 dan 30. Surat Fatir ayat 29-30. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang istiqomah baca Quran, istiqomah jaga salat, dan istiqomah berinfak, sungguh ia sedang berdagang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah jamin tidak akan merugi, Allah akan jaga itu. Allah tidak menyia-nyiakan apa yang Allah telah deklarasikan dalam Al-Quran. Maka dengan amalan yang ringan tadi, membaca Quran istiqomah, jaga sholat istiqomah, berinfak istiqomah, maka apa yang menimpa hamba tersebut, ujian yang menimpa kita, itu ujian pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya karena ingin Allah mengasihi hamba itu, karena hamba itu akan berhubungan terus dengan Allah melalui doa-doa. Dan Allah besarkan pahalanya. Karena Allah ingin memberikan bonus besar pahala tanpa batas. Dengan ujian yang Allah timpakan padanya. Nabi SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung dengan besarnya ujian. Besarnya pahala tergantung dengan besarnya ujian. Sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum atau seorang hamba, maka Allah akan mengujinya. Siapa yang ridha dengan ujian itu, bersabar atas ujian itu, maka ia akan mendapat ridhonya, mendapatkan kecintaannya. Dan siapa yang membencinya, maka ia akan mendapatkan kemurkaan. Ini di antara ujian berat yang Allah timpakan kepada hamba pilihannya. Jadi ujian dalam hidup, apakah berkaitan dengan harta, apakah berkaitan dengan orang-orang di sekitar kita, atau dengan kesehatan kita sendiri, itu adalah bagian pilihan Allah yang kita harus terima dengan ridha. Ketahuilah, itu adalah bonus besar dari Allah untuk membesarkan pahala kita dan tanda bahwa Allah sedang mengasihi hambanya yang beriman yang sedang Allah uji itu.
dengan sabar meraih derajat tinggi di surga. Inilah yang Allah janjikan dalam surat Al-Furqan ayat 75. Ulaika yudzaunal khurfata bima sabaru wa yulaqqawna fiha tahiyatan wa salama. Mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan martabat yang tinggi di surga. Karena apa? Karena kesabaran mereka. Kesabaran menghadapi hidup ya, yang penuh tantangan. Sungguh kehidupan tidak dijalani kecuali dengan inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Ada kesulitan, ada kemudahan. Diulang kembali, ada kesulitan, ada kemudahan. Enggak ada manusia yang hidupnya mudah terus, enggak ada. Selalu berganti dan bergiliran antara mudah dan kesulitan. Sebagaimana digambarkan dalam amal sa'i berjalan dari Safa Marwah. Ada kalanya naik bukit itu ikhtiarnya susah, berat. Ada kalanya turun bukit itu sangat mudah. Ada kalanya jalan datar, jalan biasa itu hal yang biasa. Tapi ada kalanya jalan lari. Ada batas warna batas-batas hijau di tempat sa'i, lampu hijau di mana disunnahkan untuk berlari kecil. Itu adalah menunjukkan ikhtiar yang lebih susah, ya. Menunjukkan ikhtiar yang lebih susah. Jadi kembali kepada ayat ini surat Al-Furqan 75. Mereka itu orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka. Dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Disambut oleh para malaikat yang menjaga surga, melayani hamba-hamba Allah di surga dengan ucapan selamat dan penghormatan, karena disebutkan dalam ayat ini dengan jelas. Bima sobaru, karena sebab kesabaran mereka dalam menjalani kehidupan, menghadapi tantangan dan ujian-ujian yang Allah karuniakan kepadanya. Dalam firman Allah lainnya, kullu nafsin da'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap jiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu manusia dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Ini ujian hidup. Tidak ada yang lurus dalam kehidupan kita. Selalu ada tantang, selalu ada ujian. Sebagaimana tadi saya gambarkan dengan jalan waktu sa'i. Kadang menanjak, kadang turun, kadang lari, kadang jalan datar. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Berkaitan dengan ayat ini, seorang ulama tafsir Asy-Sya'di menukil ungkapan dari sahabat Nabi Ibnu Abbas yang menjelaskan makna ayat di atas, bahwa Allah akan menguji hambanya dengan kesulitan dan kemudahan, dengan sehat dan sakit. Sehat itu juga ujian. Jadi ujian bukan sekedar sakit. Sehat pun ujian. Banyak orang yang diuji dengan sehat, dia gagal. Ya, yakni justru karena sehatnya dia tidak beramal, malah terpeleset dengan kesesatan dan penyimpangan. Banyak orang yang diberikan kemudahan justru meleset dari kebenaran. Jadi ujian itu bisa kesulitan, bisa kemudahan. Bisa sehat, bisa sakit. Bisa kaya, bisa miskin. Ada yang diuji dengan kaya. Ada yang diuji dengan kemiskinan. Allah bila mencintai hambanya, maka Allah akan menimpakan ujian sesuai dengan kapasitas hamba itu. Kalau kapasitasnya dia dalam batas, bila diuji
dengan sakit semacam ini, maka Allah tahu hamba ini masih tetap bisa bertahan untuk bisa melaksanakan amal-amal kebaikan. Ada yang diuji kekurangan, ada yang diuji dengan kecukupan. Kedua keadaan tersebut hakikatnya adalah kebaikan bagi orang mukmin yang benar dan bersabar dalam menyikapi. Ini penjelasan Imam Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi yang diberi gelar atau diberikan doa oleh Nabi bahwa beliau adalah sahabat yang banyak atau bisa memahami tafsir Quran. Dan dialah penafsir Quran yang pertama yang disebutkan dalam sejarah keislaman. Ada tafsir Ibnu Abbas namanya. Kemudian saya nukilkan pula sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruh urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Seluruh urusannya baik dan ini menakjubkan. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur. Itu baik baginya. Artinya dia dengan ujian kesenangan itu dia bisa jalani dengan baik. Dan jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar. Itu pun baik baginya. Jadi ketika kita diuji dengan usra, kesulitan, kita bersabar. Bila diuji dengan yusra, kemudahan, kita bersyukur. Allah Ta'ala mengingatkan kita semua dalam firman-Nya surat Al-Baqarah 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa sarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu benci adalah boleh jadi yang kamu benci, yang kamu tidak sukai adalah baik bagimu, dan boleh jadi pula yang kamu sukai justru buruk bagimu. Allah lebih tahu dan kamu tidak tahu. Inilah Allah yang maha mengetahui kapasitas hamba. Maka Allah akan menimpakan sesuatu hal sesuai dengan kapasitas hambanya. Kalau hamba yang dicintainya itu, oh dia sanggup dengan amalan-amalan kebaikan, Allah timpakan kebaikan. Allah mengetahui bahwa wah ini hamba ini Allah akan berikan ganjaran besar lewat ujian-ujian kesulitan, Allah timpakan ujian kesulitan itu, tetapi dalam batas kapasitas yang Allah sudah atur. Tidak mungkin Allah menimpakan ujian kepada hamba yang dia cintai di luar kapasitas hamba itu. Bapak Ibu, tentu kita guru atau dosen misalnya, kalau memberikan soal ujian kepada mahasiswa atau kepada muridnya, tidak mungkin dengan soal yang di luar kapasitas si siswa atau mahasiswa. Yang belum diajarkan tidak. Tapi yang diujikan adalah hal-hal yang sudah disampaikan. Artinya sesuai dengan kapasitas yang diketahui oleh guru atau dosen itu tentang siswa atau mahasiswanya. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tahu tentang keadaan hamba. Allah menjelaskan dengan ayat di atas, karena banyak manusia yang merasa yakin mendapat kemuliaan di sisi Allah apabila ia mendapat kenikmatan. Dan manusia lain merasa gagal di sisi Allah apabila mendapat ujian kesusahan. Allah jelaskan ayat tadi, bukan demikian. Boleh jadi yang menurutmu itu menyusahkan justru baik bagimu. Ada hikmah di belakang peristiwa itu. Allah Ta'ala berfirman pula dalam surat Al-Fajr, adapun manusia, bila diberi oleh Tuhannya satu kenikmatan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku.
Dan adapun bila diujinya dengan kesempitan rizkinya, maka hamba itu berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Na'udzubillah min dzalik. Sungguh tidak demikian. Sungguh tidaklah demikian halnya. Ini bantahan dari Allah SWT. Jika kita sebagai hamba mukmin yang selama ini istiqomah dengan menegakkan amalan Islam, amalan yang Allah perintahkan, tapi tetap kemudian dengan menghadapi ujian, bergembiralah kata Allah. Jangan merasa Allah menghinakanmu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sungguh Allah tidak membiarkanmu dan Allah tidak membencimu. Allah tidak meninggalkanmu, Allah tetap menyertaimu. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu takut, jangan kamu cemas, jangan kamu khawatir. Allah selalu menyertaimu. Maka ungkapan seseorang yang diabadikan dalam surat Al-Fajr ini, bila diuji dengan suatu kesulitan terkait dengan rizki, ia berkata, Allah telah menghinakanku. Kata Allah, Allah bantah. Sungguh tidaklah demikian halnya. Karena di balik kesulitan yang Allah timpakan, pasti ada hikmah. Ada nilai di luar itu. Yang lebih besar manfaatnya bagi hamba. Dalam ayat yang lain, surat Al-An'am, Allah menjelaskan banyak hamba yang diuji dengan kekayaan, dengan kesenangan, justru terpeleset. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-An'am yang terjemahannya, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Jadi ini istidraj, dibukakan pintu kesenangan, tapi justru menyesatkannya. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka, tiba-tiba kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Na'udzubillahi min dzalik, ini istidraj, ya. Diberikan oleh Allah sesuatu kenikmatan, tapi justru menyebabkan keterpelesetan. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, terkait dengan kenikmatan dan musibah atau ujian, itu dijelaskan ada kenikmatan yang sifatnya rahmat Allah, Allah kasih karena kasih sayang Allah, dan ada kenikmatan yang Allah berikan karena azab Allah. Karena Allah murka, tapi dibukakan pintu kenikmatan yang menyebabkan hamba itu kemudian terpeleset dengan kenikmatan itu. Demikian pula dengan musibah, ada musibah yang sifatnya rahmat. Dia kasih sayang Allah, Allah berikan musibah. Itulah yang Allah karuniakan kepada para nabi dan rasulnya. Ada kesulitan-kesulitan. Nabi-nabi yang disebut tadi, ulul azmi, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Tidak ringan ujian yang dia peroleh. Tantangan yang dia dapatkan. Kesulitan yang dia hadapi. Tidak ringan. Padahal mereka adalah Rasul-Rasul Allah yang Allah sangat mencintainya. Bahkan Nabi Ibrahim diberi gelar Khalilullah, kekasihnya Allah. Tapi ujian hidupnya sangat berat. Juga tadi saya sebutkan ibunda Nabi Isa, Siti Maryam, mendapatkan ujian fitnahan dari kaumnya yang luar biasa sebagai seorang wanita. Padahal Allah mencintainya, Allah menyayanginya sebagai hamba. Nah, itu musibah yang Allah timpakan untuk memperbesar pahala. Ini nikmat besar, cara Allah meninggikan derajat hamba tersebut di surga. Dan yang lebih ringan, kata Imam Ibnu Qudamah tadi, adalah diberikan ujian-ujian dalam hidup ini. Hanya saja kebanyakan manusia bila diuji dengan kekurangan atau kesusahan, maka ia masih lebih berpeluang berhasil untuk menghadapi ujian tersebut
dibanding peluang keberhasilan ketika diuji dengan kesenangan dan kecukupan. Nah, ini kebalikan dari yang dianggap oleh kebanyakan manusia. Allah Ta'ala berfirman, apabila kami memberikan nikmat kepada manusia, umumnya kebanyakan dari manusia, ia berpaling dan menjauhkan diri. Tetapi kebanyakan manusia, bila ditimpa dengan ujian malapetaka, ya hal yang susah, justru ia banyak berdoa. Inilah sifat umumnya manusia. Oleh karenanya Allah Ta'ala menimpakan kebaikan dengan ujian-ujian itu kepada hamba-hamba yang dia sayang, dia cintai. Agar si hamba itu tetap istiqomah dalam berdoa dan Allah senang dengan mendengar keluhan si hamba yang dia cintai. Dalam firman Allah lainnya, surat Az-Zumar 49, Allah berfirman yang artinya, maka apabila manusia ditimpa bahaya, ia menyeru kami. Kemudian apabila kami berikan padanya nikmat dari kami, ia pun berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat hanya karena kepintaranku. Nah, ini keterpelesetan. Sebenarnya itu adalah ujian juga. Kenikmatan itu ujian. Tapi justru umumnya manusia dengan ujian kenikmatan dia tidak bisa terjaga, justru terpeleset. Kebanyakan mereka tidak mengerti. Nah, inilah yang Allah jelaskan dalam surat Az-Zumar, bahwa ujian-ujian hidup adalah satu kemestian, ya. Dan itu Allah karuniakan yang pertama tadi kasih sayangnya, kecintaannya kepada hamba yang bersabar menghadapi ujian. Yang kedua, Allah berikan ganjaran besar tanpa batas, ya, bahkan melebihi amal-amal yang besar dengan ujian kesabaran. Dikisahkan dalam hadis Imam Bukhari, saya nukilkan di sini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 orang hamba yang diuji dengan kekurangan. Ketiganya berhasil, tapi saat diuji dengan kelebihan, 2 diantaranya gagal, hanya 1 yang berhasil selamat dari ujian itu. Yaitu dikisahkan 3 hamba yang diuji. Yang pertama diuji dengan sakit, yang satu diuji dengan penyakit lepra, diuji dengan penyakit di botak di kepala, yang satu lagi diuji dengan sakit buta. Ketiganya bertahan dengan sabar. Bila diuji sakit, ketiganya sabar, berhasil semua, sukses. Lanjutan dari hadis ini. Lalu Allah menyuruh malaikat Jibril mengujinya dengan kenikmatan. Yang satu disembuhkan, ya, dari lepranya dan diberi kekayaan unta yang banyak. Yang kedua disembuhkan botaknya dan diberi kekayaan dengan sapi yang banyak. Lalu ketiga disembuhkan dari matanya yang sakit dan diberi kekayaan dengan kambing yang banyak. Lalu Allah menyuruh malaikat Jibril menyamar dan menemui ketiga orang tersebut sebagai orang miskin. Jadi malaikat Jibril perintah menyamar sebagai orang miskin, mendekati ketiga orang itu, meminta bantuan. Lalu yang tadinya lepra, yang memiliki kekayaan onta yang banyak, demikian juga yang sakit kepala dan yang memiliki sapi yang banyak, itu tidak memberikan bantuan kepada malaikat Jibril yang sedang menyamar. Tetapi seorang yang buta, yang Allah sembuhkan, kemudian diberikan kekayaan berupa domba-domba yang banyak, ia kemudian memberikan sebagian domba itu kepada malaikat Jibril yang menyamar. Hanya 1 yang sukses. 2 gagal ketika mendapatkan kenikmatan, tapi ketika diuji dan kesulitan, ketiga-tiganya sukses, bersabar. Nah, ini menunjukkan sebagaimana ayat yang tadi dibacakan.
bahwa umumnya manusia bila diuji dengan kesenangan justru terpeleset. Bila diuji dengan kesulitan, ia bisa bertahan. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa keletihan, ditimpa penyakit, ditimpa kesusahan, kesedihan, gangguan, gundah gulana, bahkan termasuk duri yang menusuknya. Lalu ia bersabar atas ujian itu, melainkan Allah akan menghapus sebagian dari dosa-dosanya. Nah, ini di antara cara Allah menghapuskan dosa adalah dengan ditimpakan oleh Allah ujian-ujian tadi, kesulitan-kesulitan tadi. Seorang hamba diberi kedudukan tinggi di sisi Allah, tetapi dia tidak mempunyai amal yang bisa mengantarkan pada kedudukan itu. Jadi kalau Allah sudah mengasihi hambanya, mencintai hambanya, maka Allah memposisikan hamba itu pada derajat yang tinggi. Tetapi ditunggu hamba ini tidak punya kapasitas untuk melakukan amal-amal dengan pahala besar yang bisa menempati derajat tinggi tersebut. Maka Allah dengan jalan lain memberikan ganjaran itu berupa derajat tinggi melalui ujian yang Allah tahu kapasitas hambanya akan sanggup bersabar atas ujian itu. Disebutkan dalam hadis berkaitan dengan hal ini, sesungguhnya seseorang benar-benar memiliki kedudukan di sisi Allah, kedudukan derajat tinggi di sisi Allah. Namun tidak ada satu amal yang bisa mengantarkannya ke sana. Yakni hamba ini nggak mau, tidak bisa melakukan amal-amal besar. Maka Allah akan mengujinya dengan sesuatu yang tidak disukainya, sehingga dia bersabar dan sampailah ia pada kedudukan itu. Dengan sabar atas ujian itu, Allah tempatkan hamba tersebut meraih kedudukan tinggi di sisi Allah. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah SWT. Jalan meraih derajat tinggi di sisi Allah adalah dengan kesabaran menghadapi tantangan ujian hidup. Ya, Allah besarkan pahalanya tanpa batas. Dan itu adalah salah satu karunia Allah sebenarnya. Bukan karena Allah meninggalkan kita, bukan karena Allah membenci kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sungguh Allah tidak akan meninggalkanmu dan Allah tidak membencimu. Allah menyayangimu dan Allah selalu menyertaimu dengan jalan menjagamu agar tetap berada dalam kapasitas yang sanggup bersabar menghadapi ujian-ujian itu. Itu sungguh amalan besar bersabar. Sebagaimana ayat-ayat yang tadi telah disampaikan di awal. Oleh karenanya, Bapak Ibu, dalam surat An-Nahl Allah Ta'ala berfirman, wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaikim mimma yamkurun. Innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Bersabarlah. Ini perintah Allah. Wasbir, bersabarlah menghadapi tantangan hidup. Tiadalah kesabaranmu melainkan dalam pertolongan Allah. Maksudnya, dalam kendali Allah, Allah tidak akan menimpakan musibah, kesulitan, kecuali Allah tahu bahwa kita memiliki kesanggupan bersabar mengatasinya. Jangan sangka buruk kepada Allah. Sekali lagi dalam surat Ad-Duha, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak pernah meninggalkanmu, Allah tidak pernah membencimu. Jika kita beriman, kita bertakwa, pasti Allah jaga. Kalaupun ada ujian sesuai dengan kapasitas yang Allah ketahui untuk kita. Allah tidak akan menimpakan musibah
kecuali dalam kapasitas si hamba. Tidak akan melebihi kapasitas hamba itu. Yakinlah dan bersangka baiklah kepada Allah. Ikutilah apa yang Allah perintahkan. Wasbir, bersabarlah. Tiadalah kesabaranmu melainkan dengan pertolongan Allah. Jangan kamu bersedih hati. Jangan kamu cemas. Jangan kamu gelisah. Inilah Allah firmankan. Wala tahzan alaihim. Jangan kamu khawatir. Jangan pula kamu bersempit dada dengan apa yang ditipu dayakan. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka tetap kita beriman dan melakukan amal-amal kebaikan. Insya Allah apa yang Allah janjikan dalam surat Ad-Duha, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan sekali-kali meninggalkanmu, tetap menyertaimu, dan Allah tidak sekali-kali membencimu karena iman dan ketakwaanmu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Juga dalam ayat tadi, wallahu yuhibbus sabirin. Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang sabar. Bapak Ibu sekalian, itulah yang dapat disampaikan dalam kajian Zoom pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, kembali kepada judul yang saya sampaikan tadi di atas. Di antara jalan meraih pahala besar dan kasih sayang Allah adalah mewujudkan kesabaran menghadapi ujian hidup. Janji Allah tentang pahala besar Allah sampaikan dalam surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bi khairi hisab. Sesungguhnya hanya orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ini besarnya pahala kesabaran. Kemudian kasih sayang Allah. Allah firmankan dalam surat Al-Imran 146. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai hamba-hambanya yang sabar. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih semuanya atas perhatian dan partisipasinya. Salam dari kota suci Mekah. Alhamdulillah. Semoga Allah SWT karuniakan kepada kita kelapangan, kesehatan, kesabaran, dan Allah cukupkan pahala untuk kita semuanya. Allah besarkan pahalanya. Dan Allah limpahkan rahmat serta kasih sayangnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, untuk bila ada ingin didiskusikan dipersilahkan. Terima kasih Ustadz. Silakan Bapak Ibu jika Mungkin ada pertanyaan. mohon maaf Bu Lili, karena Iya Pak. saya sebentar lagi ada city tour di Oh Kota iya. Mekah. Mungkin pertanyaan mungkin dibatasi dulu, ya, satu pertanyaan atau dua pertanyaan lah. Sejauh ini belum ada yang resen. Silakan Pak Arta. Tahu aja Bu Lili nih. Baru mau ngomong. Silahkan. Ya Ustaz, karena nggak ada tadi disebut, saya langsung ambil kesempatan. Ya. Dari awal sampai akhir kalau saya nggak salah tangkap, Ustadz bicara soal ujian ya, dan memang sesuai dengan judul. Kesimpulannya kan setiap hari, setiap saat, semua kita dalam kondisi apapun kan semuanya melalui satu proses ujian dong, kalau gitu kan. Dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, semuanya ujian. Betul. Ujian dalam kebaikan, ujian dalam kesulitan. Jadi semua ujian Ustadz. Betul, iya. Jadi bukan yang sulit-sulit, yang duka saja yang ujian, tapi yang sehat pun ujian gitu kan. Iya, benar. Oke, jadi kesimpulannya pertama bahwa setiap hari, setiap saat dalam kehidupan kita itu merupakan ujian Allah Ta'ala kepada kita. Gitu Ustaz ya?
Benar ya. Oke. Tadi dalam hadis saya perjelas tadi bahkan ada hadis, tetapi diingatkan oleh Nabi SAW, ujian kesulitan dibanding dengan ujian kenikmatan, umumnya manusia lebih tahan ujian kesulitan. Ujian kenikmatan banyak yang gagal seperti tadi ya. Di antara 3 yang dicontohkan Nabi, 2 gagal ujian kenikmatan. Sedangkan ujian kesulitan dari 3 yang diuji sukses ketiga-tiganya. Ya, itu jadi kan persepsi manusia, banyak orang yang merasa gagal kalau diuji dengan kesulitan. Padahal sesungguhnya sifat umumnya manusia, kalau diuji kesulitan justru dia sukses seperti tadi disampaikan oleh Nabi dalam hadis Nabi, ya. 3 yang diuji kesulitan sukses semuanya. Ketika 3 itu diuji dengan kenikmatan, 2 gagal, 1 yang sukses. Begitu. Ya, Masya Allah. Nah, kalau gitu pertanyaan saya ada 2 nih. Ya. Bagaimana kita bisa sukses, sabar dalam menghadapi ujian kenikmatan itu? Karena itu samar itu Ustadz. Jadi merasa nggak ada apa-apa, apalagi kalau dia sukses karena ikhtiarnya dia. Itu Ustadz, satu. Ya. Kemudian kedua, ini ada ujian kesabaran. Saya mau dapatkan lebih lanjut, dielaborate lagi Ustadz. Yang disebut sabar itu seperti apa Ustadz? Gini, misalkan ini ada 2 kebaikan, A dan B baik dua-duanya. Tapi karena satu kondisi kita memilih B, dan itu konsekuensinya ada dana. Ketika kemudian proses untuk memastikan dapat B dengan dana yang harus dikeluarkan, ternyata gagal. Ustadz. Ya. Nah, kemudian kita berpikir, oh kalau gitu Allah takdirkan. Waktu itu kita berpikir, kalau gitu Allah memang tidak mentakdirkan kita mengambil pilihan B. Kita A aja, karena A juga baik. Nah, tapi ada sepertinya itu ujian gitu kan kepada kita supaya kita memilih A. Ya. B itu Allah takdirkan kita ada kendala. Tapi kemudian ada satu ikhtiar yang untuk bisa mendapatkan pilihan B itu dengan biaya lebih mahal, lebih cepat tapi lebih mahal. Gitu Ustaz. Ya. Apakah kita ketika kita mengambil pilihan tetap kepada opsi B tapi dengan dana yang lebih besar lagi, jadi double dananya tapi lebih besar lagi. Bukan cuma double tapi biaya lebih besar lagi karena misalnya dia lebih cepat sehingga konsekuensinya lebih mahal. Apakah itu berarti kita tidak sabar agar tetap memilih yang A? Gitu Ustaz. Itu ikhtiar. Pengertian sabar itu seperti apa? Dan kemudian saya menyampaikan hasil akhirnya ternyata setelah melakukan upaya maksimal tadi, kita dapat opsi B. Nah, kemudian apakah ini juga ujian Ustaz? Karena tadi kan setiap apapun itu ujian Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik. Yang pertama, kita harus tadi punya keyakinan akan senario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di dalam Al-Quran itu dikisahkan tentang senario Allah yang maha lembut dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana Allah memberikan kesuksesan kepada Nabi Yusuf, tapi melalui jalan yang sangat susah sampai ayahnya buta karena kesedihan menghadapi kesulitan yang menimpa putranya Yusuf itu. Nah, tapi ujungnya sukses. Ya. Artinya senario Allah itu berlaku bagi hamba yang beriman. Allah yang menjaga. Ya. Allah yang menjaga. Kisah di Gua Sur misalnya tentang
ketika Nabi SAW bersama Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur, juga kemudian saat melihat rombongan musyrikin itu mau naik ke Gunung Sur, Abu Bakar menyaksikan dari atas, Abu Bakar gelisah, Nabi hanya mengingatkan la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih, jangan kamu takut, Allah beserta kita. Nah, itu keyakinan yang kuat. Allah yang membuat skenario segalanya, sampai kemudian Allah mendatangkan malaikat yang membuat, atau tentara Allah yang membuat sarang yang menutup goa itu, yang menyebabkan orang musyrikin ketika sampai di depan goa, mereka mengingkari asumsi atau mengingkari informasi bahwa Nabi dan Abu Bakar ada di dalam. Karena melihat pintu gua tertutup dengan sarang laba-laba dan burung merpati. Mereka memustahilkan ada orang masuk ke gua. Mereka turun. Nah, itu karena bagaimana Allah membuat skenario untuk melindungi hambanya. Nah, tadi yang seperti Pak Tak sampaikan, nah, bagaimana tadi disebutkan, kenikmatan itu jalannya bersyukur, kalau ujian kesulitan, jalannya adalah bersabar. Nah, pilihan-pilihan tadi itu dalam, insya Allah masih dalam senario Allah, yaitu yang diuji dan kesabarannya, kita berada dalam koridor apa yang Allah perintahkan dan tidak melanggar apa yang Allah larang. Nah, itu saja. Jadi selama ikhtiar-ikhtiar itu kita sanggup, kita bisa, maka itu jalan yang Allah tuntut, yang Allah bimbingkan ke kita. Ya, kita ikuti selama hal itu adalah kebaikan dan tidak melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jalan-jalan yang insya Allah menjadi seperti tadi, harus bayar lebih mahal karena ini halal, dan memang jalan itu kalau kita memberi sanggup, nah itu cara Allah untuk memberikan ganjaran sebenarnya. Dengan kesabaran kita misalnya tadi membayar, ya sebenarnya untuk apa namanya, di situ effort, ada kesulitan memang mungkin ya karena besar, tapi dengan kesabaran karena ini halal saja, ya memang satu kemestian, insya Allah pengeluaran itu adalah bagian dari bonus pahala dari Allah yang sangat besar. Nah, itu juga bentuk kesabaran. Ya, tetapi yang tidak dibolehkan kalau hal itu misalnya terlarang, ya. Misalnya harus menyajikan minuman keras, nah itu sudah sama sekali terlarang, kita hindari. Secara garis besarnya begitu Pak Arta. Jadi intinya kesabaran itu bukan sabar di hati saja, tapi kesabaran tetap istiqomah menjalani apa yang diperintahkan dan menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Pak Arta. Ya, artinya tadi Ustadz ya, jadi menjaga kesabaran dalam kenikmatan itu dengan syukur ya, karena itu yang Betul, mengikat. Itu yang mengikat, syukurnya akan terus kita bisa nikmati ya. Siapa yang bersyukur ya. akan kutambahkan. Oke. Soal sabar, soal kesulitan kita bersabar. Ya. Oke, tinggal sabarnya itu tingkat kesulitannya masing-masing berbeda, dan tetap dimungkinkan kita berikhtiar secara maksimal Ya. sebagai bentuk bahwa sabar kita tidak pasif tapi tetap aktif gitu Ustadz ya. Betul, ya. Ya. Meskipun konsekuensinya tentu lebih besar dan lebih sulit, tapi karena ini sama-sama baik dan masih berpikir bahwa ini sesuatu yang layak, maka dia ambil risiko itu. Itu Betul, termasuk kesabaran sabaran. yang tinggi, dan Allah karuniai insya Allah konsekuensi yang juga besar ya Ustadz ya. Benar, ya. 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 Jadi sabar itu tidak mesti pasif, tapi sabar itu juga harus aktif. Iya, benar. Ya Ustadz, terima kasih Ustadz. Sama-sama Pak Atta. Baik, Bu Lili, mungkin sementara untuk kajian kita pagi hari ini tidak banyak pertanyaan, karena mohon maaf saya sebentar lagi untuk menyiapkan rombongan
menyertai rombongan jamaah umroh kali ini untuk city tour, dan juga ada nanti ke Tanim, ada yang mengambil mikot untuk niat ikhram dari mikot Tanim. Karena harus pagi sekarang. Mohon maaf semuanya, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan Baik. kita pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wa ilaik. atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.